Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh terasa berat oleh rasul itu penderitaan kalian. Harisun 'alaikum. Rasul itu sangat menginginkan keselamatan bagi kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang-orang beriman, Rasul itu sangat penyantun dan sangat penyayang. Ayat ini menggambarkan kepada kita siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini adalah di antara ayat yang menyebutkan sifat-sifat yang ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul itu orang yang sangat berempati dengan sahabatnya. Penderitaan yang dialami oleh sahabat itu sesungguhnya Rasul ikut merasakan. Sebagaimana Rasul juga adalah orang yang sangat menginginkan keselamatan bagi sahabat-sahabatnya dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Sebagaimana Rasul juga adalah sebagai seorang yang penyantun dan orang yang penyayang. Maka dari ayat ini kita mendapat beberapa sifat Rasul. Karena sifat Rasul itu adalah banyak sesuai dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul itu hanya punya sifat 4? Ini biasanya kalau kita bawa kepada kajian-kajian akidah, ada di antara kelompok atau aliran dalam ilmu akidah yang mengatakan bahwa sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Keempat ini jelas adalah merupakan sifat Rasul. Karena tidak mungkin seorang Rasul itu tidak siddiq. Jangankan Rasul, sahabat Abu Bakar saja gelarnya adalah as-siddiq. Yang jadi persoalan adalah kenapa dibatasi bahwa sifat Rasul itu hanya 4? Padahal ada banyak sifat Nabi yang dikatakan dalam Al-Quran. Ada sabar, ada sebagai seorang yang pemaaf, baik pada hadis, pada ayat-ayat Al-Quran, dan pada catatan sejarah. Lalu kalau dikatakan, oh ini kan adalah sifat yang wajib saja. Nah, siapa kira-kira yang membatasi bahwa yang wajib itu sifat Rasul hanya 4? Bukankah pemaaf itu sesuatu yang juga harus ada pada Nabi? Catatan sejarah membuktikan bahwa Rasul adalah orang yang sangat pemaaf. Dia siap memaafkan semua yang dulu memusuhinya ketika terjadi Fathu Makkah. Rasul adalah orang yang sabar. Seandainya Rasul tidak memiliki kesabaran, mungkin akibatnya akan sangat fatal bagi perkembangan agama Islam itu sendiri. Mari kita fahami sifatnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Tak mesti kita membatasinya, karena membatasinya jangan-jangan membuat kita mengurangi sifat-sifat baik yang ada pada. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan, Allah membuktikan kemampuannya dengan berbagai hal. Allah menciptakan makhluknya ada yang dari tanah. Allah menciptakan makhluknya ada yang dari api. Siapa itu? Iblis. Allah menunjukkan dia mampu menciptakan makhluknya dari cahaya. Siapa itu? Malaikat. Kenapa Allah memperkenalkan sifat pertamanya adalah Khalik? Karena hanya dia yang bisa. Khalik, sifat pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada makhluknya, dia sebagai pencipta. Manusia tak ada satu yang bisa mencipta. Manusia hanya bisa merubah bentuk. Karena arti sebenarnya kata pencipta itu adalah minal adam ilal wujud, menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Ini yang manusia tidak bisa. Ini masjid bukan diciptakan, tapi dirubah bentuknya. Semen, pasir, kerikil, diaduk-aduk jadi tiang, diaduk-aduk lagi jadi dinding. Petani tidak bisa menciptakan tanam-tanaman. Petani hanya bisa menanam bibit. Pertanyaannya, yang menciptakan bibitnya Allah. Jadi yang namanya Khalik itu hanya Allah. Itulah sebabnya sifat pertamanya yang diperkenalkan adalah Khalik, dan itu ada pada ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita adalah orang yang menginginkan kebahagiaan. Ada dua hal yang harus kita lakukan: membumikan Al-Quran dan melangitkan tauhid. Apa itu membumikan Al-Quran? Membawa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dalam setiap lini kehidupan kita. Apapun kita, siapapun kita, dan dimanapun kita berada. Kalau seandainya kita sebagai seorang pebisnis, maka bisnis kita harus kita sesuaikan dengan Al-Quran. Ketika Allah larang riba dalam bisnis, maka jangan lakukan itu. Ketika Allah larang jangan mengambil hak orang lain, maka jangan ambil. Maka menurunkan nilai-nilai Al-Quran dalam bisnis, itu berarti membumikan Al-Quran dalam bisnis kita. Dalam pergaulan sosial, turunkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita dengan orang lain dalam kehidupan, itu semua ada dalam agama. Kalau itu yang kita lakukan, maka yakinlah Allah akan memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita. Di satu sisi, kita harus melangitkan tauhid. Ketika Al-Quran kita bumikan, maka tauhid kita langitkan. Apa makna tauhid kita langitkan? Kita kalau bicara tauhid, itu sedang bicara iman. Itu sedang bicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita berdoa, maka berdoalah kepada Dia yang di langit. Kalau seandainya kita ingin disayangi, maka mintalah sayang itu dari Dia yang di langit. Maka dalam hadis dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh Dia yang di langit. Hadis ini dan ada ratusan bahkan ribuan dalil-dalil yang lain yang memang mengatakan bahwa Allah itu di langit. Ini tidaklah bermakna bahwa Allah memerlukan tempat. Salah besar ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras lalu dikatakan bahwa Allah itu butuh tempat. Sangat salah, salah total, karena Allah tak akan pernah butuh kepada apapun. Allah adalah Khalik dan selain Allah adalah makhluk. Oleh karena itu, keberadaan di atas aras, keberadaan di langit itu bukanlah karena Dia membutuhkan tempat, tapi karena Dia yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, bumikanlah Al-Quran dalam semua lini kehidupan kita dan langitkanlah tauhid kita dalam semua hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Mudah-mudahan hidup kita berkah dan hidup kita senantiasa nyaman.